Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak ya di kelas pemrograman. Untuk kali ini kita akan membahas tentang variabel dan tipe data, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang algoritma. Untuk algoritma sendiri, ada algoritma natural dan algoritma uh, flowchart ya. Nah, untuk di variabel sendiri kita akan mempelajari tentang definisi variabel, eh, serta aturan-aturan dalam penulisan variabel. Begitu juga untuk tipe data kita akan nanti kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tipe data. Oke, kita awali di materi variabel. Oke, apakah yang maksud dengan variabel itu? Jadi variabel itu adalah sebuah penanda atau identitas untuk menampung sebuah nilai. Nah, variabel ini biasanya sering digunakan di bahasa pemrograman. Untuk contoh yang lainnya ya, oke, seperti di pelajaran matematika. Biasanya di pelajaran matematika untuk variabel sendiri ditulis dengan X dan Y. Contohnya seperti ini, persamaan ini ya. X sama dengan Y ditambah 2. Nah, nilai X dan Y bisa diisi dengan apapun ya. Jadi si persamaan X dan Y ini bisa diisi dengan nilai apapun, walaupun sebenarnya yang X ini tergantung dari Y. Maksudnya seperti apa? Oke, contohnya seperti ini. Jika X sama dengan Y-nya itu kita isi 6, persamaannya seperti ini, maka nilai X itu sendiri yaitu 8. Nah, si nilai X ini tergantung kepada nilai dari Y, yaitu 6. Contoh lainnya, jika Y-nya kita isi 5 misalnya. Nah, si nilai X-nya itu sama dengan 7. Oke, seperti ini. Jadi variabel. Untuk lebih singkatnya, variabel itu seperti sebuah tempat atau memori untuk menyimpannya. Nah, untuk contoh lainnya mungkin kalau di matematika dalam perhitungan luas segi panjang. Oke, di mana untuk rumusnya sendiri yaitu bentar ya, luas sama dengan P dikali L. Nah, P ini, oke, jadi si huruf P ini sebagai penanda untuk nilai panjang. Nah, atau untuk menyimpan nilai panjang. Nah, untuk L sendiri untuk menyimpan nilai lebar. Serta untuk luas sendiri untuk menyimpan nilai luas ya. Nah, seperti X, luas juga tergantung kepada nilai dari P dan L. Oke. Nah, untuk tipe data, tadi kita sudah membahas tentang variabel ya. Jadi variabel itu sebagai tempat atau memori untuk menyimpan sebuah nilai di sebuah program. Nah, untuk tipe data, tipe data, nah tipe data ini adalah jenis nilai yang akan diisikan ke dalam sebuah variabel.
Maksudnya seperti apa? Oke. Jadi seperti ini ya. Si variabel ini contohnya kayak ini yang P aja. Kita tentukan apakah nilai P-nya itu akan kita isikan dengan angka atau dengan huruf. Atau dengan huruf. Seperti ini. Nah, untuk tipe data sendiri terbagi menjadi beberapa macam ya, tapi yang akan kita bahas itu kali ini hanya beberapa yang akan kita bahas di tipe data. Yang pertama, tipe data untuk bilangan bulat. Nah, yang digunakannya itu biasanya integer ya. Nama tipe datanya itu integer. Terus ada juga bilangan desimal. Biasanya yang untuk tipe datanya sendiri yaitu float. Dan untuk karakter yang digunakannya itu bisa menggunakan string ataupun char. Nah, untuk karakter sendiri atau string kita bisa mengisikan dengan huruf ataupun dengan angka. Tetapi untuk penggunaan string ini angka yang kita masukkan tidak bisa digunakan untuk perhitungan atau untuk matematik ya. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Di sini Bapak punya sebuah studi kasus, yaitu membuat aplikasi perhitungan persegi panjang. Kayak diketahui, panjangnya itu 10 dan lebarnya itu 5. Nah, hitunglah luas dari persegi panjang di atas. Oke, jika kita menggunakan teknik matematika, pengerjaan di matematik, di pelajaran matematik, maka kita akan menulisnya seperti ini. Ketahui P sama dengan 10. L atau lebar sama dengan 5. Nah, ditanya kedua luas. Oke, rumusnya itu luas sama dengan P dikali L. Oke, jadi luas sama dengan 10 dikali 5. Nah, untuk pengerjaan matematika seperti ini. Nah, bagaimana mengimplementasikan si pengerjaan matematika ini menjadi sebuah program atau aplikasi untuk perhitungan luas persegi panjang. Nah, pertama seperti biasa kita akan membuat dulu algoritmanya. Oke, pertama kita buat algoritmanya itu algoritma natural. Itu pendekatannya menggunakan bahasa sehari-hari dengan struktur header atau judul, deklarasi, dan deskripsi. Untuk judulnya sendiri kita bisa berikan judul program luas persegi panjang. Nah, untuk penamaan judul tidak boleh ada spasi. Kalaupun ingin dipisah maka menggunakan garis bawah atau underscore. Nah, untuk deklarasi ini
deklarasi ini berisi variabel dan tipe data. Kita lihat ke soalnya, di mana memori untuk menampung panjang itu P dan memori untuk menampung lebarnya itu L, serta memori untuk menampung luasnya dengan nama luas. Kita masukkan saja P. Nah, kita beri tipe datanya atau jenis nilai yang akan dimasukkannya itu apa. Nah, kalau di sini kan 10 itu bilangan bulat. Oke, bilangan bulat. Untuk tipe datanya bisa menggunakan integer. Kita masukkan di sini. Oke. P-nya itu integer karena akan diisi angka 10 nilainya, maka bisa menggunakan tipe data integer. Terus yang L itu berisi angka 5 dan 5 juga termasuk bilangan bulat, maka kita bisa menggunakan tipe data integer juga. Dan yang terakhir luas. Untuk menentukan luas, kita lihat dulu nilai dari P dan L, karena nilai P dari P dan L itu mempunyai tipe data integer, maka dipastikan luasnya juga akan menghasilkan nilai integer juga atau bilangan bulat. Kecuali jika salah satu menggunakan desimal, maka luasnya itu menggunakan tipe data float untuk desimal. Untuk deskripsinya kita tinggal tuliskan saja langsung kegiatan yang tadi kita lakukan. Yang pertama itu mulai, yang keduanya kita menuliskan nilai P. Kita input nilai P. Input, tuliskan nilai P. Tulis nilai P. Dan tadi juga kita lakukan kegiatan menuliskan nilai L, yaitu 5. Tulis L. Keempatnya, kita memproses nilai P dan L dengan rumus luas sama dengan P dikali L. Tulisan ini ya. Dan proses perhitungan luas yaitu luas P dikali L. Kita tinggal tuliskan saja di sini proses luas P dikali L, dan kelimanya kita mendapatkan nilai luas yaitu 50. Tampilkan nilai luas dan terakhirnya selesai. Oke, algoritma naturalnya sudah kita buat. Sekarang kita akan membuat flowchartnya. Untuk flowchartnya kita tinggal mengubah deskripsi ini menjadi sebuah simbol ya. Jadi untuk mulai itu menggunakan simbol terminator. Kita ambil simbol terminator sebentar. Nah ini. Oke, kita masukkan seperti ini. Kita ubah. Kita ganti dulu menjadi hitam. Oke. Kita mulai. Seperti ini. Jangan lupa juga kita memberikan simbol arusnya, arus datanya dengan tanda panah. Setelah mulai itu
tulis nilai P. Untuk tulis nilai P menggunakan simbol input output kerja genjang. Oke, kerja genjang. Nih, kita tulis nilai P. Input P. Dan yang keduanya input nilai L atau tuliskan nilai L. Oke, berikan arus datanya input nilai L. Yang langkah keempat itu proses luas sama dengan P dikali L. Untuk proses sendiri kita menggunakan persegi panjang ini. Luas sama dengan P dikali L. Kita berikan juga arus deltanya. Oke, seperti ini. Dan yang terakhir itu tampilkan nilai luas. Untuk tampilkan simbolnya sama seperti input ya. Tampilkan tuh output ya. Ini nilai luas. Kita berikan juga arus datanya. Dan yang terakhir yaitu selesai itu menggunakan terminator. Oke, seperti ini. Tarik ke sini. Kalau bagusnya lagi jika ininya rapi tengah. Oke, kita sudah membuat algoritma natural serta flowchartnya seperti ini. Nah, untuk pengimplementasian bahasa pemrogramannya, di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Pascal, Turbo Pascal. Untuk pengerjaannya, Anda semua tinggal klik aplikasi Turbo Pascal yang sudah di-download di Google Classroom, yang sudah diinstalkan di smartphone Anda semua ya. Tinggal klik, nah, nanti akan muncul halaman seperti ini. Dan Anda tinggal klik open or create new file. Oke, nah setelah ini karena akan membuat project baru atau aplikasi baru, kita mengklik simbol tambah. Biasakan dibuat dulu foldernya. Contoh di sini foldernya itu karena sudah ada Bapak yang praktikum 1. Bapak contohkan foldernya itu tentang persegi panjang. Oke, setelah itu kita buka foldernya dan kita klik simbol plus lagi. Nah, di sini kita akan membuat file new yang paling atas, bentuknya program file. Yang ini pilihannya yang paling atas. Kita kasih namanya itu luas P aja. Singkatan dari luas persegi panjang. Nah,
akan terlihat struktur dari bahasa pemrograman Turbo Pascal seperti ini ya. Nah, Nanda tinggal ganti saja di sini judulnya itu kita samakan dengan nama dari algoritmanya yang ini, program luas persegi panjang. Luas persegi panjang. Nah, perlu diingat untuk penamaan judulnya ini, judul programnya tidak boleh ada spasi. Kalaupun ingin dipisah, maka menggunakan underscore. Oke, kita lanjutkan yang use CRT itu biarkan saja. Kita masuk ke yang langkahnya itu. Nah, ini deklarasi untuk variabelnya ya. Di sini sudah ada nama variabelnya itu P, L, dan luas dengan tipe data integer. Kita tinggal tuliskan di sini var P2 integer L integer dan luas integer. Dan setelah itu kita akan membuat inputan untuk nilai P. Nah, untuk membuatnya seperti ini, tuliskan perintahnya itu write input nilai P. Oke, di dalam tanda kurung ini yang write kita boleh memberikan spasi karena ini seperti sebuah komentar ya, atau si kalimat input nilai P ini tidak akan menjadi sebuah proses. Nah, kita masukkan juga nama variabelnya untuk menampung nilai P, yaitu atau input nilai panjang saja di sini tulisnya. Panjang. Untuk nilai panjang itu variabelnya itu P, kita tulis P. Nah, untuk di readline tidak boleh ada tanda kutip ataupun tidak boleh si nama variabelnya itu tidak boleh ada spasi seperti ini. Kita lanjutkan lagi yang keduanya, yaitu tuliskan nilai L atau input nilai L. Ini diudahkan yang input nilai P, sekarang input nilai L. Kita masukkan lagi di sini perintahnya itu write input nilai L atau lebar ya. Return kita tuliskan untuk variabel lebar, yaitu variabel lebar itu yaitu L. Tuliskan L kecil. Oke. Nah, setelah itu masuk ke proses luas sama dengan P dikali L. Ini kan luas sama dengan P dikali L. Nah, kita langsung tuliskan saja prosesnya luas titik luas sama dengan P dikali L. Nah, untuk simbol kali di bahasa pemrograman kita menggunakan bintang. Nah, kita gunakan bintang yang ini ya. Jadi bukan seperti ini, tapi menggunakan bintang. Nah, dan untuk langkah selanjutnya yaitu tampilkan nilai luas. Yang ini, tampilkan nilai luas. Untuk tampilkan nilai luas, kita tuliskan seperti ini, write len
Python luas dari persegi panjang adalah titik 2 ketik 1 koma kita masukkan nama variabelnya itu luas di sini. Kita tuliskan di sini luas seperti ini. Dan yang terakhir readline untuk membaca programnya agar tidak langsung tertutup. Nah, apakah perbedaan write sama writeline ini? Nah, untuk write itu dia akan untuk inputan selanjutnya dia akan ke pinggir. Nah, untuk writeline dia akan membuat baris baru. Oke, kita lihat saja hasilnya seperti apa ya. Kita percantik dulu. Contohnya di sini kita kasih judul writeline aplikasi luas persegi ya. Oke, kita lihat saja hasil. Ternyata hasilnya seperti apa ya. Oke, error. Iya, Bapak lupa memberikan titik koma. Ini, oke, kita compile sukses. Tinggal kita jalankan. Oke, kita isikan yang tadi kan nilai panjangnya itu 10. Nah, untuk nilai lebarnya itu 5. Nah, 10 ini dia akan disimpan di variabel P dan 5 ini disimpan di variabel L. Dan hasilnya luasnya yaitu 50. Seperti ini. Oke, kelebihan dari pembuatan aplikasi seperti ini. Jadi si aplikasi ini menjadi sebuah aplikasi yang dinamis. Jadi kita tidak hanya bisa digunakan untuk soal yang ini. Nah, soal yang ini. Jadi bisa digunakan untuk soal-soal lainnya juga yang sejenis. Contohnya seperti ini. Misalkan untuk soal lainnya itu P-nya itu 15 dan L-nya itu 10. Kita tinggal jalankan aja programnya seperti ini. Kita masukkan si panjangnya itu 15 dan lebarnya itu 10. Maka kita akan mendapatkan luasnya seperti ini. Oke, baik. Satu lagi ya, Bapak lupa di variabel sendiri. Jadi ada aturan penulisan variabel. Aturan penulisan variabelnya seperti ini ya. Aturan variabel. Yang pertamanya itu di Turbo Pascal itu pertama tidak boleh menggunakan karakter angka ya penamaan. Maksudnya seperti apa? Oke, contohnya seperti ini 9P atau 9 panjang atau 10 usia. Nah, ini diusahakan untuk dihindari penggunaan penulisan variabel seperti ini.
yang bagus tuh ya diawalinya dengan huruf seperti ini, walaupun bisa menggabungkan antara karakter huruf dan angka seperti contohnya seperti ini, P9, panjang 1, usia 1. Nah, ini diperbolehkan, tapi kalau si angkanya di depan itu diusahakan untuk dihindari lah, tidak dilakukan. Nah, keduanya yang yaitu tadi ya, bisa berisi atau penulisannya itu bisa merupakan penggabungan antara huruf dan angka seperti yang ini ya, contohnya seperti yang ini. Dan yang terakhirnya itu aturan penulisan variabel sendiri tidak boleh menggunakan karakter unik. Karakter unik seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini tidak boleh menggunakan karakter unik. Satu lagi, penulisan variabel menggunakan huruf kecil. Contohnya ya seperti ini. Ini semua menggunakan huruf kecil. Ini. Baik, untuk materi praktikum hari ini Bapak cukupkan. Semoga Anda semua dapat memahaminya. Dan untuk tugasnya di sini ada nomor 2. Jadi yang tadi kan nomor 1 sudah, yaitu menghitung luas dari persegi panjang. Nah, untuk nomor 2 sendiri di sini anak-anak disuruh untuk membuat aplikasi perhitungan persegi panjang, yaitu menghitung lebar. Nah, yang ini menghitung lebar dengan rumus lebar sama dengan luas dibagi panjang. Nah, ini sudah diketahui ya bahwa panjangnya itu untuk panjangnya 100 dan untuk ini untuk luas dan untuk panjang, maaf. Jadi untuk luasnya itu, luas persegi panjangnya itu nilainya itu 100 ini, dan untuk panjangnya ini untuk panjang itu 20. Nah, lebarnya belum diketahui. Tugas Anda yaitu membuat sebuah aplikasi untuk mencari lebar dari persegi panjang tersebut. Nah, untuk langkah-langkah pengerjaannya bisa dilakukan seperti yang tadi Bapak kerjakan ya. Pertama Anda membuat algoritma naturalnya dulu. Setelah itu membuat flowchart, algoritma natural, membuat flowchart, dan yang terakhir Anda membuat aplikasinya seperti ini. Nah, semua itu silakan Anda kerjakan. Untuk algoritma natural dan flowchart-nya silakan dikerjakan atau ditulis di buku dan dipoto, nanti dikirimkan ke email Bapak. Dan untuk programnya, jadi Anda setelah membuat ini disimpan. Oke, seperti ini. Nah, si file yang berbentuk PAS ini pas Anda kirimkan juga ke email Bapak dengan format namanya itu kasih nama di akhir programnya seperti ini, luas PP. Contohnya nama Bapak di sini luas PP Asriel. Silahkan Anda menambahkan nama Anda di akhir ya, di akhir nama ininya, bukan di sini, bukan titik pas ya, tapi sebelum titik pas. Oke.
Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk mengakses seperti ini. Dan untuk mengetahui filenya disimpan di mana, tinggal open aja.